Buat kalian yang lagi mempersiapkan resign, kepikiran resign, atau bahkan sudah ngajuin surat resign, Wow. di video ini kami akan ceritakan tips dan trik dari kami yang kalian bisa lakukan untuk resign dengan tenang. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen di bawah, share video ini untuk support terus channel kami. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat Maybank Sekuritas Indonesia yang sudah mensponsori video hari ini. Lewat aplikasi Maybank Trade, kalian bisa mulai investasi saham dan bangun portfolio kalian dengan gampang banget, langsung dari smartphone aja. Sebagai pengguna juga dari Maybank Sekuritas dari tahun 2015, gue juga akan share testimoni gue dan akan ngobrol juga sama analis dari tim Maybank Sekuritas di video ini buat kasih tips buat kalian gimana cara nyusun portfolio yang bisa kasih cash flow rutin memakai aplikasi Maybank Trade. So, stay tune! Sering dapat pertanyaan, "Kak, kapan sih waktu yang tepat buat resign?" Atau, "Gimana nih Kak, aku mau resign tapi masih takut, gimana biar berani?" Iya, resign itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang, seharusnya membuat kita, apa ya, panik gitu ya. Seakan-akan kita kayak, wah disuruh lompat nih dari pesawat gitu, suruh lompat. Iya, buat teman-teman yang lagi mau resign dan mungkin saat ini di kondisi yang panik, sebenarnya resign itu bisa aja tidak panik gitu ya, bisa aja kita siapkan dengan baik, ibaratnya kalian lompat dari pesawat ada pakai parasutnya gitu. Masalahnya kita seringkali resign tuh karena merasa capek, merasa kesel, merasa tidak dihargai di kantor dan segala macam, tanpa pikir panjang, apa aja persiapan finansial yang harus dilakukan. Nah, video ini akan lebih fokus ke sana, ke persiapan-persiapan finansial yang kalian bisa prepare, bahkan dari saat kalian belum mau resign sekalipun, kalian udah bisa mulai pikirin hal-hal ini yang akan kami share di video kali ini. Betul, karena seperti kata-kata bijak yang sering kita dengar juga ya, semua orang akan resign pada waktunya. Semuanya akan resign pada waktunya. Cara yang pertama adalah kalian harus bangun income di luar gaji kantoran. Nah, ini kesalahan juga yang aku lakukan ya di usia 20-an. For most of my career life, kebanyakan dari tahun aku berkarir itu aku nggak pernah berpikir untuk punya gaji, punya penghasilan di luar gajiku gitu. Aku dulu tuh ngerasa, pokoknya aku mau fokus ke mmm, satu tujuan aja, yaitu menjadi direktur di perusahaan multinasional, dan itu yang aku ingin lakukan dengan banyak mengumpulkan pengalaman, pindah kerja, cari bos yang kira-kira orangnya strategis dan bisa bawa aku promosi dan segala macam. Jadi benar-benar kacamata kuda gitu. Jadi Ya, nggak kepikiran ya nggak buat kepikiran. resign, apalagi nabung gitu nggak kepikiran ini. Kepikiran resign sih sering gitu kan ketika, wah gajinya udah nggak kompetitif nih, yang Iya, sebelah iya. lebih menarik gitu. Tapi secara aku pengen resign terus pengen ternak lele, pengen apa gitu, maksudnya punya usaha lain tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali. Jadi pokoknya fokus ke bangun income, di gaji gitu. Nah ini menurutku suatu yang, ya kalau bisa aku balik ke usia 20-an kayaknya mungkin aku harusnya coba juga di kiri dan kanan tuh untuk, punya income lain gitu di luar gaji kantor. Sama sih, aku juga, nggak pernah kepikiran suatu hari akan resign kantoran karena merasa jujur maksudnya pasti kerja di mana-mana mau jadi kantoran, mau bikin bisnis sendiri pasti ada susahnya, pasti ya. Tapi nggak kepikiran bahwa akan, bekerja di sektor lain selain sektor kantoran, apa enggak itu sektor, ya maksudnya nggak kepikiran lah akan keluar korporat tuh nggak kepikiran, pokoknya mau baik-baik kerja aja. Dari awal udah mikirnya, oke seumur hidup kayaknya mau jadi karyawan aja deh, baik-baik kerja, mau dapat gaji tiap bulan, lalu baik-baik ngatur uangnya, biar cukup buat semuanya, biar bisa support papa mama, support adik-adikku ini dulu nih ya, waktu masih zaman itu. Jadi, nggak kepikiran sama sekali untuk keluar dari korporat dan jadi walaupun nabung, yes aku dari dulu frugal, dari dulu hobi nabung, sangat beda sama Sam nih 180 derajat, tapi nabung itu bukan kayak, "Oh aku biar aku bisa resign," tuh enggak gitu. Kayak, "Oh aku pengen stable financially." Tapi ternyata penting ya kita untuk nyiapin income selain gaji, karena again ini bukan cuma soal resign aja sih, kadang-kadang juga bisa jadi namanya musibah gitu ya, mungkin kita amit-amit nih sakit nggak bisa kerja, atau lagi kayak kemarin Covid banyak pengurangan karyawan, atau gajinya tiba-tiba ketahan belum bisa dibayarkan dulu. Jadi kita masih ada source of income lainnya selain gaji.
Jadi mungkin ini bukan sekedar buat kalian yang mau FIRE, yang mau mempersiapkan untuk cepet retire-nya gitu, tapi ini sebenarnya prinsip yang bisa dipraktekin buat semua orang karena ya it's always nice kan to have extra cash gitu, dari tempat-tempat lain. Cara kedua which is follow up dari cara pertama tadi, punya income di luar gaji adalah bikin side business atau punya side hustle, punya kerjaan di luar kantor. Buat kalian yang masih bingung gitu ya mau side business apa, sebenarnya banyak ide-ide side business yang kita bisa kerjain, terutama buat kalian yang melek internet, melek teknologi, apa aja bisa jadi duit saat ini. Aku pada saat mulai ngonten pertama kali itu, nggak pernah berpikir ya bisa cari makan dari Instagram, bisa dapat sponsorship, bisa dapat, brand deals, kerjasama kolaborasi dengan brand-brand dari Instagram. Sebenarnya awalnya cuman pengen bangun komunitas aja gitu, bangun komunitas sharing tentang HR, tentang karir, tapi nggak disangka-sangka ternyata besar dan banyak following-nya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya thank you buat kalian yang udah follow kami, sampai hari ini. Jadi agak Melo. melo sedikit. Iya. Ya tapi side business can start from anything dan untungnya dengan adanya internet adalah kalau kalian bikin konten atau kalian jualan produk di internet itu kalian nggak perlu tongkrongin tokonya. Kalian nggak perlu ada di situ 24 jam, kalian bisa create sesuatu, ya dijual dan bisa lihat gitu. Kayak video ini rekamnya 1 kali tapi yang nonton mungkin ribuan, ratusan ribuan kali. Jadi itu kecanggihan internet yang aku percaya semua orang harus manfaatin banget. Tapi ya mungkin nggak semua orang harus jadi content creator juga kali ya, kan ada bisnis-bisnis yang, sangat low tech mungkin seperti bikin catering kecil-kecilan, bikin snack atau bikin lunch buat teman-teman kantor, yang sehat mungkin, yang versi sehat itu juga masih bisa aja sih untuk jadi side bisnis. Tapi again nggak semua orang punya bakat jadi bisnismen nih, terus terang aku sendiri aku nggak pernah berasa bisa bisnis. Kayaknya bisnis kecil-kecilan dari zaman dulu misalkan lagi ke luar negeri, coba ah just tip kayaknya nggak pernah untung gitu. Karena jadi, apa ya, nggak intinya nggak pintar dagang lah, bingung mau kasih harga berapa, terus jadi, aduh nggak enak ya ambil cuan sendiri sama teman, Teman. jadi udahlah nitip aja ujungnya udah nitip aja nggak apa-apa, nggak usah pakai fee just tip-an. Jadi aku tipe yang nggak bisa bisnis, menurutku ya. Tapi selain kita buka bisnis dengan aktif, sebenarnya ada cara lain juga. Kalau mungkin teman-teman mau tetap cari bisnis, tapi maksudnya bukan pelaku bisnis, tapi jadi investor bisnis orang lain. Bisa juga nih, misalkan kita lihat ada teman-teman atau ya bisnis UMKM kecil di sekitar kita yang kayaknya bagus, kayaknya rame, tapi mungkin kayaknya perlu suntikan modal nih, ada potensi nih, misalkan ada warung sebelah ya bagus gitu ya, makanannya enak, rame, tapi udah mulai kayaknya tempatnya kayak aduh udah nggak cukup, mungkin bisa di-approach coba mau perlu nggak nih ada investor. Lumayan kan bisa bantu UMKM terus juga ya jadi side bisnis juga. Jadi nggak harus selalu jadi pelaku bisnis aktif ya, bisa juga jadi investornya. Cara yang ketiga adalah bangun portfolio dividen. Nah, kalau kan tadi kita bicara di poin kedua, bangun bisnis kecil-kecilan, dengan kalian bangun portfolio dividen ini kita bicara kita beli perusahaan yang sudah besar. Wah, ngomongnya ini gede banget ya gitu. Cuman maksudnya ya kalian beli sahamnya Di gitu. satu lot gitu ya. 1 lot, 2 lot gitu kan. Karena ini contohnya ya, misalkan kalian punya ini simulasi nih, kalian punya 300 juta. Wow, banyak gitu ya. Di saham-saham yang rutin bagi dividen 6% per tahun, itu berarti sekitar 18 juta setahun atau 1,5 juta per bulan. Ini belum gede sih, tapi bayangin kalau kalian bisa terus, akumulasi ya. Jadi dari 18 juta setahun itu kalian, belikan lagi saham lagi, belikan lagi saham lagi, nanti bisa jadi eventually bisa jadi setara dengan gaji kalian sekarang. Dan kalau tadi kita bicara perusahaan kecil, UMKM itu resiko bisnisnya banyak, persaingannya lebih berat. Kalau kita bisa pintar-pintar memilih saham yang memberikan dividen dengan baik, itu biasanya mereka udah raja gitulah di dalam lini bisnis mereka, di dalam industri mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah, apa ya, bukannya tidak mungkin bangkrut, cuman susah lah untuk dikalahkan oleh bisnis-bisnis lain. Meskipun investasi saham juga sesuatu yang dengan resiko, tapi at least resikonya berinvestasi di bisnis yang lebih besar, itu lebih kecil harusnya. Dan kalau kita ngomong soal saham versus building your own business, why not saham juga sebenarnya. Karena saham ini ya kalau perusahaannya kalian pintar-pintar pilih gitu ya, kalian bisa dapat perusahaan yang bagus dengan harga yang murah,
dan resikonya kalian tidak perlu tanggung sendiri. Artinya kalau kalian berbisnis kan kalian harus hadapin semuanya sendiri ya, buka toko berarti harus, bayar sewa, bayar listrik, hadapi preman, hadapi customer yang mungkin galak dan segala macam. Tapi kalau kalian invest di perusahaan yang udah jadi, yang udah perusahaan TBK gitu, ya artinya kalian tinggal riding the wave aja, kalau untung ya dapat dividen, kalau lagi kurang beruntung ya enggak gitu. Tapi kami ngelihat ini juga bisa jadi opsi ya, kalau kalian males untuk punya bisnis sendiri, ya why not beli bisnis yang udah ada. Tapi 18 juta setahun itu lumayan banget loh. Lumayan. Iya, bisa masih buat jalan-jalan itu masih cukup banget ya, masih bisa banget 18 juta ke Jepang ya. Betul. Jadi, ya lumayan lah, itu nggak kecil sama. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal saham dan khususnya saham yang membagikan dividen, ini yang juga aku sedang lakukan dengan portfolio saham aku pribadi. Jadi kami cukup diversified ya, kami punya segala macam instrumen investasi, kayaknya kalian sebut kami pasti ada gitu ya. Salah satunya saham, yang kami beli satuan, artinya kami beli langsung sahamnya, bukan kami beli reksadana yang kumpulan saham gitu. Nah, bagaimana cara memilih saham-saham yang dividen investing ini? Salah satu kesempatan belajar ini aku dapetin dari Maybank Sekuritas waktu kemarin aku berkunjung ke kantor mereka dan ngobrol-ngobrol sama salah satu analisnya. Jadi ini pelajaran menarik yang juga aku mau share ke kalian, bagaimana caranya memilih saham yang oke untuk dividen investing. Oke guys, kita lagi ada di studionya Maybank Sekuritas bareng sama Mas Haikal. Halo. Oke, nah kita bakal ngobrol-ngobrol soal tadi ya, pensiun dan punya saham dan dividen. Jadi aku lagi bikin satu podcast nih Mas buat teman-teman. Gimana tuh? Ngomongin soal pensiun. Banyak dari teman-teman yang ngerasa pada saat gue resign, eh, nggak boleh nih keburu keburu emosi atau keburu nafsu resign karena kesel sama bos gitu ya kan, banyak ya zaman sekarang ya curhat-curhat di TikTok terus jadi kenyataan, terutama banting surat. Nah, sebelumnya ya tentu kita edukasi teman-teman supaya mereka bisa punya persiapan yang cukup, terutama in terms of, passive income-nya, khususnya soal, dividen. Nah, cuman mungkin banyak dari teman-teman kita yang awam nih untuk ngomongin dividen, seperti apa, boleh dong dijelasin dikit dengan bahasa yang sederhana, dividen tuh maksudnya apa sih? Barang apa sih itu? Iya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya perusahaan itu kan selalu punya pendapatan ya. Mmm, Dan biasanya kalau kita telusuri atau kita ikutin pendapatan itu kan dilaporkan bisa itu kuartalan maupun tahunan. mhm. Nah dari pendapatan kemudian juga kita bisa lihat dikurangi, beberapa biaya-biaya sampai akhirnya jadi yang namanya laba bersih nih. Oke, cuan nih, cuan. Terus Cuannya dari si untung perusahaan gitu itu, ya? betul. Nah, setiap, laba bersih yang dihasilkan itu bisa ditahan, bentuknya laba ditahan atau dibagikan ke para pemegang saham nih, kok. Mmm. Nah, bagian dari laba bersih yang dibagikan ke para pemegang saham, itulah yang disebut sebagai dividen. Oke, jadi dividen itu, sesuatu yang kita bisa nikmati tanpa harus bekerja di perusahaan tersebut ya, Betul, hak karena kita hak ya, kita sebagai pemegang saham tadi. sebagai owner gitu ya, pemilik gitu. Betul. Nah, bagaimana cara kita memilih, mana nih perusahaan yang kita harus beli gitu, supaya dividennya bisa menghidupi kita selama kita pensiun nanti? Sebenarnya sih gampang aja kok ya, Mmm, karena, kalau tadi dari definisinya aja kita udah tahu ya bahwa, laba bersih itu kan dihasilkan dari pendapatan yang bagus juga, mhm, kemudian bagaimana pendapatan ini bisa terefleksi sampai laba bersih. Artinya cost-nya atau biaya-biaya yang kemudian muncul itu tidak melebihi pendapatannya. Jadi mmm. memang kalau, mungkin teman-teman yang mau mengarah ke saham-saham yang punya dividen yang menarik begitu ya, syarat utamanya pasti harus untung. Perusahaannya harus untung. Perusahaannya harus untung, karena gimana caranya nggak untung, gimana caranya bagi dividen kalau tidak untung, kan begitu. Oke, Jadi mudah aja, caranya adalah cari perusahaan yang pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluarannya. mmm, Dan komponen, pengeluaran perusahaan itu kan macam-macam ya, Kak, ya, dari mulai cost of goods sold, dari mulai atas, kemudian juga biaya-biaya operasional, kemudian mungkin ada biaya-biaya yang tidak terduga di tengah-tengah operasi dari perusahaan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat adalah bagaimana trennya, mmm. mungkin 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, karena ini harusnya bisa merefleksikan kinerja dari manajemen itu sendiri kok. Mmm. Jadi kita juga harus membiasakan diri
membaca laporan keuangan perusahaannya ya, mau nggak mau ya. Walaupun nggak setiap hari kita perhatikan sahamnya, tapi kalau kita pengen menikmati dividennya, memang alangkah lebih baiknya kalau bisa kita cek, at least berkala lah. Mungkin ini keluarnya 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita cek, apakah memang pendapatannya ini masih, lebih tinggi daripada cost-nya tadi kok. Oke. Tapi kan kita pensiun nih untuk waktu yang lama nih, dan Ya. mungkin setelah pensiun kita nggak kerja lagi atau susah dapat kerjaan lagi gitu. Gimana caranya, bisa yakin bahwa aku udah beli perusahaan yang bener nih? Mmm. Mungkin tadi ya balik lagi ya, walaupun kita nggak merhatiin sahamnya sehari-hari, tapi cukup dengan ngecek laporan keuangannya atau mungkin berkala aja, teman-teman bisa cek karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu harus punya website yang terupdate. Mmm. Nah kalau misalnya, teman-teman bingung ngeceknya di mana ya, langsung aja kunjungi website dari perusahaan tersebut. Mhm. Kemudian nanti pasti perusahaannya akan update ketika ada sesuatu yang baru, misalnya ada ekspansi bisnis atau ada resiko-resiko bisnis yang dihadapi, Mmm. itu memang kewajibannya di-update. Kalaupun bingung, eee, alamat emailnya yang mana, sebenarnya bisa teman-teman cek ke keterbukaan informasi di websitenya IDX. Di situ langsung semua perusahaan yang terdaftar di IHSG bisa diakses lewat keterbukaan informasi itu. Oke. Ini keterbukaan informasi menarik ya, karena aku jadi kepikiran banyak dari kita mungkin, retire terus kepikiran pengen buka bisnis sama teman kita. Teman kita mau buka warung atau mau buka peternakan lele gitu ya, suruh invest gitu kan, tapi mana laporan keuangan gitu kan, asal jalan aja bisnisnya, uang gue hilang, tahu-tahu balik lagi kapan nih, ROI-nya kapan gitu kan. Tapi justru kalau kita beli saham, dengan terbuka semua informasi ini kita bisa dapatkan di website-nya company tersebut dan di bursa gitu ya. Jadi, jangan cepat tergiur tuh teman-teman dengan kesempatan-kesempatan bisnis yang belum jelas ya, bisa jadi memang rezeki kalian di dividen ini ya gitu ya. Betul, dan memang untungnya berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau listing di bursa adalah transparansinya itu. Jadi teman-teman tanpa harus susah-susah pun, kadang-kadang asal lewat aja kan kita lagi buka koran, ada update mengenai misalnya emiten yang emang kita lagi investasikan uang kita di sana. Jadi segala informasi itu memang dibuat mudah supaya memang bisa membangun kepercayaan buat para pemegang sahamnya gitu kok. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain Maybank Sekuritas, belajar lagi lebih banyak insight lagi dan ikutin juga program-programnya Maybank Sekuritas kayak Tiger Insight dan lain sebagainya, teman-teman bisa manfaatin, referral code yang ada di description box di bawah untuk buka akun sekarang juga. Thank you so much Mas Thank you, Ko. Haikal, thank you. Cara keempat, kombinasi cash flow. Jadi aku rasa ini penting banget bukan buat teman-teman yang udah mau resign aja nih, tapi yang lagi bye-bye kantoran pun nggak ada salahnya untuk mulai mengkombinasikan cash flow. Jadi nggak cuma dari gaji doang, tapi ada dari tadi side business juga ada, terus dari investment dividen juga ada. Jadi kan seneng ya kayaknya, banyak nih dapat Gajiannya bonusnya, berkali-kali dalam heeh. sebulan ya. Nggak usah nunggu pas THR doang atau nggak usah nunggu pas mungkin gaji ke-13, tapi kayaknya ada tambahan dikit-dikit itu menyenangkan sekali ya. Betul. Kombinasi cash flow juga artinya kombinasi, resiko ya dan kombinasi industri. Kalau tadi kita ngomongin soal dividen, itu kita bicara saham, nah nanti kalian juga ada portfolio investasi lain yang kalian bisa coba kombinasikan, ada bisnis yang kalian bisa coba kombinasikan, ada mungkin kalau kalian create konten, ada income dari konten juga, ada produk digital yang kalian jual. Jadi dengan semakin banyak punya diversifikasi cash flow, ini kalian juga meminimalisir risiko kalau sampai terjadi di salah satu bisnis kalian atau investasi kalian. Ini juga yang aku rasain pada saat bangun sosial media ya, ketika misalkan, algoritmanya Instagram lagi aneh nih gitu, lagi nggak keluar nih konten-konten aku nggak banyak ditonton, masih ada YouTube gitu, yang YouTube penonton dari YouTube yang setia akhirnya nontonin di Instagram juga. Sebaliknya juga misalkan YouTube reach-nya lagi rendah nih, ternyata Instagram lagi which is yang terjadi sekarang gitu, Reels lagi banyak naik di Instagram, YouTube entah kenapa reach videonya biasa-biasa aja. Nah ini saling ngebantu gitu dengan kita eksis di beberapa platform. Jadi kombinasi dari, lini bisnis, kombinasi dari usaha ini yang bakal ngebantu kalian, nggak bergantung sama satu sumber penghasilan aja yang akhirnya resiko kalian semua ada di situ.
Cit namain juga TikTok joget-joget kosem gitu ya? Mungkin ya, ada yang mungkin mau melatih Tepuk saya. cari tepuk Tepuk interview, Sakinah. tepuk interview, tepuk Sama bikin batuk. CV gitu ya. Betul. Mungkin bisa jadi satu source of income. Ayo kerja, Betul. cambuk. Betul. Ya jadi buat kalian yang pengen resign dengan tenang, kuncinya tentu saja bukan hanya nunggu gajinya gede dari satu source of income, tapi juga kalian harus siapin mesin cash flow-nya apa aja dari sekarang. Dan ini peluangnya banyak, tadi kita udah bahas soal investasi, bisnis, multiple source of income, bisnisnya dari mana aja, dividend investing juga kita udah ngobrol sama analis dari Maybank tadi. Mudah-mudahan ini bisa bantu ngubah mindset kalian dan bantu kalian untuk mikir lebih jauh, persiapan untuk pensiun kalian. Terlepas dari kapan mau pensiunnya ya, mau early, mau nggak early, mau nanti aja, nggak ada salahnya bangun mesin cash flow kalian, nggak ada salahnya bangun portfolio kalian mulai dari sekarang. Jadi ketika nanti waktunya untuk resign, kalian nggak usah resign dengan takut, kalian nggak usah resign dengan bingung, atau ya bila tiba waktunya kesel gitu ya, jengkel sama bos, ya bisa resign dengan attitude gitu ya, karena cash flow saya sudah banyak, uang saya sudah banyak di luar kantoran, jadi saya bisa resign dengan, ya udah biasa aja, Jangan sombong ya. resign dengan sombong ya. Makasih buat Maybank Sekuritas Indonesia yang sudah dukung obrolan kita hari ini. Buat kalian yang mau mulai berinvestasi, bangun portfolio dividen, atau belajar trading, pakai Maybank Trade. Cek info selengkapnya juga referral code yang kalian bisa pakai di description box di bawah. Oke, jadi siapa yang mau resign angkat tangan dulu. Saya selamat resign, selamat menyiapkan masa pensiun, and see you guys in the next video. Bye-bye.